نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Bapak Ibu jamaah sholat Isya yang dia Ramadan yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah di tahun ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjumpa dengan Ramadan. Satu bulan di mana Allah betul-betul membuka lebar-lebar pintu ampunan. Satu bulan di mana Allah menyediakan satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000. Oleh karenanya, jangan pernah kita sia-siakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Karena keinginan berjumpa dengan Ramadan ini sudah kita sampaikan kepada Allah sejak 1 tahun yang lalu. Ketika kita berada di bulan Ramadan tahun kemarin, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, terimalah amal ibadahku di bulan Ramadan ini dan pertemukan aku dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Ini doa kita semua. Dan alhamdulillah tahun ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah berjumpa dengan Ramadan yang sekali lagi kenikmatan ini ternyata tidak dirasakan oleh semua orang. Ya barangkali ada keluarga kita, tetangga kita, teman kerabat kita yang tahun kemarin masih bersama-sama kita, puasa bareng, yang mulai bareng, tadarus Al-Quran bareng. Tapi ternyata tahun ini mereka sudah tidak ada di tengah-tengah kita lagi karena mereka sudah dipanggil ke. Sedangkan kita ternyata Allah masih memberikan kesempatan untuk berjumpa dengan Allah. Bapak Ibu jamaah rahimahumullah, terkadang ada pertanyaan begini, apa sih buktinya Lailatul Qadar itu ada? Kalau pertanyaannya seperti ini, sebenarnya jawabannya mudah. Bukti dari Lailatul Qadar ada itu karena memang Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran, karena Rasulullah sudah jelaskan di dalam hadis. Dan bisa terbantahkan karena yang disampaikan Allah dan Rasulnya itu sesuatu yang hak, yang pasti kebenarannya. Allah sudah sampaikan seperti tadi surat yang dibaca oleh imam dalam surat Al-Qadar itu disebutkan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Jadi malam keagungan, malam kemuliaan yang biasa kita sebut dengan malam Lailatul Qadar itu nilainya lebih baik dari 1000. Demikian juga banyak hadis-hadis Rasulullah yang menjelaskan, termasuk upaya-upaya yang harus kita lakukan
agar kita bisa mendapatkan malam keadilan atau malam kemuliaan. Tidak lain adalah dengan senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, jadi Ramadan ini benar-benar menjadi peluang bagi kita untuk bisa menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama." Jadi jaminan dari Rasulullah, barang siapa yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan dengan senantiasa didasari iman dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Demikian juga man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama. Siapa yang melaksanakan qiyamul Ramadan, melaksanakan salat tarawih seperti malam hari ini, Rasul jadikan ghufira lahu ma taqaddama, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Maka Rasulullah SAW sampaikan kepada para sahabat, sangat rugi, sekali lagi sangat rugi bagi seseorang kalau dia bisa berjumpa dengan Ramadan tapi ternyata dosanya tidak diampuni. Rugi. Karena kesempatan menghapuskan dosa itu salah satunya dengan melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kenapa mereka bisa rugi? Mereka puasa tapi ternyata tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Yang pertama adalah karena mereka menganggap Ramadan ini bulan yang biasa-biasa saja. Tidak ada bedanya dengan 11 bulan yang lain, sehingga kemudian tidak ada upaya untuk meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah. Padahal jelas-jelas ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini Allah akan lipat gandakan pahalanya. Jadi satu peluang bagi kita untuk memperbanyak pundi-pundi pahala serta menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Barangkali sudah sering seorang khatib, mubaligh, para dai menjelaskan kepada kita keutamaan ibadah yang kita lakukan setiap hari, yang di bulan-bulan biasa saja Allah sudah siapkan pahala yang begitu luar biasa besar. Apalagi ketika itu kita laksanakan di bulan Ramadan seperti saat ini. Sebut saja contoh misalnya, ketika kita membaca Al-Quran. Ketika kita baca Quran ini Allah sudah siapkan 10 pahala kebaikan dari satu huruf Al-Quran yang kita baca. Satu huruf Al-Quran yang kita baca, Allah sudah siapkan 10 kebaikan untuk kita. Maka Rasul mengatakan la aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Baca alif lam mim kita sudah baca 3 huruf. Artinya Allah sudah menyiapkan 30 kebaikan untuk kita. Apalagi kita lakukan di bulan Ramadan, Allah akan melipat gandakan pahalanya. Makanya jangan pernah kita sia-siakan kesempatan ini. Kita perbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Setelah kita sholat, atau mungkin menunggu waktu sholat, setelah adzan sampai menunggu iqamah, kita gunakan membaca Al-Quran. Berapa ayat bisa kita dapatkan? Kalau kita bisa baca 20 ayat, bisa baca 50 ayat, 100 ayat, 1 juz bahkan lebih dari itu. Sudah berapa banyak peluang pahala yang bisa kita dapatkan, apalagi di bulan Ramadan ini, di mana Allah akan menggandakan pahala kita. Ini baca Quran. Ada lagi, ketika kita menyisihkan
sebagian harta yang Allah titipkan kepada kita untuk kita belanjakan di jalan Allah, untuk kita berinfak, bersedekah, untuk pembangunan masjid, untuk membantu orang-orang miskin, anak-anak yatim. Yang di bulan-bulan biasa Allah sudah memberikan perumpamaan bahwa orang yang berinfak ini pahalanya akan dilipat gandakan 700 kali lipat. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama farihat habbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu hasanah. Wallahu yud'if liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Jadi Allah sudah memberikan perumpamaan dari harta yang kita sisihkan untuk kita belanjakan di jalan Allah, untuk kita infakkan, kita sedekahkan. Allah berikan perumpamaan itu seperti sebuah biji yang kemudian memunculkan 7 tangkai, dan di masing-masing tangkainya ini ada 100 biji. Artinya dari 1 biji yang tadi ditanam ternyata mampu menghasilkan 700 biji. Itulah Allah memberikan perumpamaan dari harta yang kita infakkan di jalan Allah. Maka kembali lagi ke Ramadan ini kesempatan Allah akan melipat gandakan pahalanya. Jadi jangan dikira ketika kita hadir di masjid ini kemudian ada kawek infak lewat di depan kita, di samping kita ada uang 100.000, jangan kemudian menganggap aduh uang saya berkurang. Uang kita tidak berkurang. Justru hakikatnya uang kita semakin bertambah banyak. Karena 100.000 yang tadi kita masukkan di dalam kaleng infak, Allah akan lipat gandakan pahalanya sampai 700 kali lipat. Artinya sama saja kita telah berinvestasi untuk akhirat kita sebanyak 70 juta. Di bulan-bulan biasa, di bulan Ramadan ini Allah akan lipat gandakan lagi pahalanya. Maka sekali lagi jangan pernah menganggap biasa bulan Ramadan. Ramadan ini istimewa bagi kita, peluang bagi kita untuk meningkatkan kualitas amal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kemudian kita menganggap sama saja ketika di luar Ramadan tidak ada kualitas atau peningkatan ibadah, ternyata di Ramadan itu biasa-biasa saja. Orang yang seperti inilah yang disebut dengan orang yang akan rugi. Dia berjumpa dengan Ramadan, tapi ternyata dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian siapa lagi orang yang rugi? Dia bisa berjumpa dengan Ramadan, tapi ternyata dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah. Yakni orang yang hanya baik ketika di bulan Ramadan saja. Di luar Ramadan dia banyak melakukan kemaksiatan, kemudian dia bulan Ramadan dia berubah menjadi orang yang baik, orang yang alim. Tapi ketika Ramadan berlalu dia kembali menjadi orang yang bermaksiat kepada Allah. Contoh misalnya, ini kebetulan ada jamaah ibu-ibu belakang sana, ada tren ini kita lihat barangkali di media-media massa. Orang ketika sebelum Ramadan tidak pakai jilbab, kemudian di bulan Ramadan ganti pakaiannya, dia pakai busana muslimah, dia memakai jilbab, anggun sekali kita melihat. Ternyata begitu Ramadan berlalu, masuk di bulan Syawal, dilepas lagi. Dilepas lagi itu jilbabnya. Jadi baiknya itu hanya pada saat bulan Ramadan saja. Padahal yang namanya perintah memakai jilbab itu bukan perintah musiman. Perintah memakai jilbab itu diperintahkan langsung oleh Allah kepada Rasulullah. Ya ayyuhan nabi
wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Ini perintah Allah. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, katakan kepada anak-anak perempuanmu yang sudah akil balik, katakan kepada perempuan-perempuan mukmin hendaknya mereka menjulurkan jilbabnya di sekujur tubuh. Ini perintah Allah. Jadi bukan kemudian jadi mode, jadi tren. Wah, karena Ramadan pakai jilbab, pakai busana muslim. Tapi begitu ditinggal Ramadan kembali lagi dilepas sama akhir busana. Jadi jangan sampai kemudian kita justru menjadi orang-orang yang rugi berjumpa dengan Ramadan tapi tidak diampuni. Apa contoh yang lain misalnya kita yang laki-laki ini sebelum Ramadan jarang di masjid, tapi setelah Ramadan datang aktif kita ke masjid, sholat berjamaah di masjid. Ketika Ramadan berlalu meninggalkan kita, kembali lagi aras-arasan datang ke masjid, aras-arasan melaksanakan sholat berjamaah. Jadi jangan hanya ketika Ramadan. Yang benar itu mari kita jadikan Ramadan ini sebagai momentum kebangkitan semangat untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Yang harapannya begitu nanti kita ditinggal dengan Ramadan, maka kebiasaan Ramadan ini bisa kita pertahankan di 11 bulan yang lain. Ada peningkatan kualitas ibadah. Kemudian Bapak Ibu jamaah rahmatullah, siapa lagi mereka yang rugi? Berjumpa dengan Ramadan tapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah. Yakni orang-orang yang mungkin secara fisik dia berpuasa, tidak makan, tidak minum, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, tapi ternyata masih melakukan kemaksiatan. Mulutnya berpuasa, tidak makan, tidak minum, tapi ternyata masih suka membenci orang lain, masih suka ghibah, masih suka adu domba orang lain. Akhirnya menjadi sia-sia ibadah puasa yang kita lakukan karena kita masih bermaksiat kepada Allah. Makanya kita harus memperhatikan. Di dalam mukadimah tadi saya sudah membacakan bagaimana Rasulullah memberikan jaminan kalau kita mau melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan didasari iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Tetapi di satu sisi Rasulullah juga memberikan peringatan kepada kita. Kami shaimin laisa lahu min siyamihi wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi as-salat. Kata Rasulullah, berapa banyak di antara kita ini melaksanakan puasa di bulan Ramadan, tapi ternyata kita tidak dapat pahala apa-apa dari puasa kita, kecuali hanya dapat lapar dan haus. Berapa banyak di antara kita yang melaksanakan qiyamul lail, qiyamul Ramadan, salat tarawih seperti malam hari, tapi ternyata kita tidak dapat pahala apa-apa dari salat ini, kecuali kita seperti orang yang begadang. Jadi di satu sisi Rasulullah memberikan jaminan akan diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, tapi di sisi lain Rasulullah juga memberikan peringatan. Hati-hati, hati-hati. Ternyata banyak orang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa dari puasanya. Banyak orang tarawih tidak dapat apa-apa dari tarawihnya. Karena ternyata kita berpuasa, kita tarawih, tapi masih melakukan kemaksiatan kepada Allah. Masih suka mencuri, masih suka bertambah bohong, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, Bapak Ibu jamaah Allah kembali lagi, mari kesempatan momen berjumpa dengan Ramadan ini
Jangan pernah kita sia-siakan sebelum penyesalan itu datang. Sekali lagi, kesempatan berjumpa dengan Ramadan sudah kita harap-harapkan sejak 1 tahun yang lalu. Nah, ketika tahun ini kita dipertemukan oleh Allah, terus kemudian kita hanya santai-santai saja, tidak meningkatkan kualitas ibadah kita, sayang sekali. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kita berjumpa dengan Ramadan, tapi ternyata kemudian dengan Ramadan dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari melalui renungan Ramadan pada malam hari ini hukum masih berada di hari ke-8, 7 di hari Rabu masuk di hari ke-8. Jadi masih ada sisa waktu Ramadan sampai akhir Ramadan nanti. Ya, mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Rajin ke masjid, sholat jamaah, rajin membaca Al-Quran, rajin berzikir, rajin berinfak, bersedekah, karena itu semua yang akan bisa membuat kita menjadi hamba-hamba Allah yang berbahagia kelak ketika kita sudah kembali dan berada di kehidupan kita yang terakhir di kehidupan kita. Mudah-mudahan renungan Ramadan malam hari ini bermanfaat bagi kita semua. Sekaligus menjadi lagi, ya, sekali lagi sarana bagi kita untuk melakukan muhasabah diri, koreksi, introspeksi diri. Kalau selama ini di Ramadan sebelumnya kita sudah cukup maksimal untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, mengikuti sunnah-sunnah Nabi-Nya. Ramadan tahun ini kita pertahankan dan terus kita tingkatkan kualitasnya dari mereka. Namun sebaliknya barangkali Ramadan kemarin kita masih jauh dari masjid, jauh dari Al-Quran. Tidak ada kata terlambat bagi kita. Mari mumpung kita dipertemukan Ramadan, mari kita biasakan untuk rajin di masjid sholat berjamaah. Kita biasakan untuk senantiasa baca Quran. Kita keluarkan sebagian harta yang Allah titipkan kepada kita ini untuk kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani Ramadan ini hingga akhir nanti, dan ketika Ramadan meninggalkan kita, kita semua akan betul-betul meraih predikat hamba-hamba Allah yang siap, yang sudah disiapkan oleh Allah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Aku qouli hadza fastaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Billahi taufiq.